kita mengadakan pesta demokrasi untuk mengantarkan lebih 100 pejabat negara baru. Iya, 109 tepatnya. 109 gitu. Kalau dijumlah dengan badan-badan yang di utusan itu 3 kali lipat dari komposisi kabinetnya Gus Dur dan Megawati kalau nggak salah. Iya kan di zaman dulu di zaman SBY ada gejala dia ngangkat lumayan kan di tahun 2004. Nah, itu yang membuat kenapa undang-undang kementerian dibikin tahun 2008. Ya. Lalu dicantumkan hanya boleh 34 gitu maksimal, tidak boleh lebih. Nah, tapi tiba-tiba sekarang dihilangin dan tanpa limit gitu. Iya. Unlimited. Dan dihilangkannya di ujung pemerintahan Jokowi. Nggak ada yang tahu juga, maksudnya yang tahu sedikit. Jadi jumlah pejabat ditambah, amunisi untuk bekerja dalam konteks anggaran malah dikurangi banyak. Dan implikasi yang paling langsung dari situ makin banyak tet di jalanan tuh. Wah. Iya, gitu. Makin banyak tuh. Dikit-dikit tet gitu. Yang kata si komika, ya apa? Nama komikanya? Siapa tuh? Gilbas katanya. Udah banyak yang iya. Oke, kita kembalikan ke. Tapi saya mau tambahin satu dulu. Itu kan kayak dia membangun nuansa penghematan, tapi pada saat yang sama jumlah menterinya ditambah, jumlah kantornya ditambah. Kontradiktif ya. Kontradiktif tuh. Banyak yang kontradiktif kalau kita ngomongin itu ya. Yang pertama jelas secara moral atau integritas, Prabowo nggak bisa ngomongin efisiensi. Dia kunjungan ke India pakai 3 pesawat, kunjungan ke Peru pakai 6 pesawat. Iya. Tapi pesawatnya ada yang dipinjemin sih katanya. Pesawatnya juga itu isu gratifikasi. Full furnace. Pesawatnya juga full furnace dan kolam renangnya harus berapa? 32 derajat Celcius. Juga harus ada Mercedes kelas khusus yang dipesan untuk membuat. Nah, itu yang saya bilang. Jadi saya pikir dia nggak ada moral standing untuk ngomongin efisiensi. Moral standing. Itu yang saya bilang sering kali ya. Tapi pidatanya selalu itu kan. Realitas itu selalu beda gitu. Dan orang ngukurnya seakan-akan dari omon-omon, nggak ngelihat di belakang. Mendingan dulu ngukurnya dari joget. Dari joget. Udah mending ada substance. Dulu ngukurnya dari joget. Tapi itu ciri pemerintahan populis kan. Jadi mereka demagog ya. Omon-omon aja terus. Persis dengan yang terjadi dengan Donald Trump kan gitu ya. Iya. Retorika orang senang, berantakannya. Lalu yang kedua argumen bahwa efisiensi ini untuk tadi memangkas atau memitigasi korupsi dan segala macam juga nggak terbukti karena yang punya ide untuk mengampuni koruptor asal ngembaliin duit adalah Prabowo sendiri. Ya itu kontradiktifnya. Mas 1 dan 2 hal tabrakan kan. Ya. Walaupun itu bukan ide lama ya. Itu bukan ide baru maksudnya. Iya, tapi kalau efisiensi anggaran tadi untuk memitigasi korupsi dan segala macam it doesn't work. Karena lembaga-lembaga yang tidak dipotong anggarannya, Kejaksaan Agung, polisi, tentara, KPK, nggak korupsi? Halo, ada salam dari Firly Bahuri dan Lili Pintauli. Kalau menurutku soal anggaran ini prioritasannya yang kacau. Makanya tadi aku bilang pemerintahan populis. Jadi misalnya gas memang sebenarnya tidak populis karena orang jadi marah kan. Tapi secara umum prioritasannya itu kalau temanku yang ekonomi mengibaratkan gini. Kita biasa jajan sehari misalnya 10.000. Kita tahu pendapatan pemasukan tinggal Rp5.000, tapi kita nggak mau ngurangin gaya hidup, tetap harus ke salon, tetap harus naik taksi, bukan naik bis misalnya. Ya karena harus glowing. Harus glowing ya. Nah, tapi kan itu, jadi ketimbang misalnya tadi ya anggaran Komisi Yudisial untuk pemilihan Hakim Agung segala macam yang diprioritaskan, ini makan bergizi gratis. Food estate yang juga terjemahan dari ketahanan pangan yang salah gitu. Nah, jadi yang kacau 20 juta hektar mau dipakai kan hal-hal yang menurutku nggak akan seimbang. Prabowo akui menang Pilpres karena dibantu Jokowi. Warganet ramai-ramai komentar berarti dirty vote itu benar. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang secara terang-terangan mengakui menang Pilpres 2024 karena dibantu Jokowi kini jadi pembahasan di media sosial. Pernyataan itu diketahui muncul saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato politiknya di puncak acara HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 15 Februari 2025. Tampak di media sosial seperti Instagram, pernyataan Prabowo jadi pembahasan hangat publik. Akun undercover
di Instagram. Ya, kita lanjut. Tadi ada iklan itu. Sebentar ya. Akun undercover.id di Instagram muat foto Prabowo dengan tulisan Prabowo, kita berhasil karena didukung Jokowi, hidup Jokowi. Konten saja unggahan itu jadi ramai. Banyak warganet menyampaikan penilaian negatif atas pernyataan Prabowo tersebut. Hebatnya Mulyono presiden aja tunduk sama dia, ujar warganet di kolom komentar. Jadi yang sebenarnya presiden itu siapa? Tanya yang lainnya. Berarti dirty vote benar dong, ungkap lainnya. Idih, gak malu gitu mengaku karena Jokowi, kritik warganet lainnya. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto mengakui dirinya bisa menang karena dibantu dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Prabowo juga meminta kader Partai Gerindra ikut menghormati jasa pihak yang membantu kemenangan di Pilpres 2023 ini. Prabowo mulanya mengingatkan Partai Gerindra bahwa dirinya tidak akan diberikan kepercayaan oleh masyarakat jika tidak ada peran Koalisi Indonesia Maju. Saya katakan di sini bahwa kita berhasil mendapat kepercayaan rakyat karena dukungan teman-teman Koalisi Indonesia Maju, ucap Prabowo Subianto. Tak hanya itu, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan pihaknya juga tidak akan berhasil terpilih menjadi presiden jika tidak didukung oleh Joko Widodo. Saya katakan di sini kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7. Tepuk tangannya kurang semangat lagi. Lalu Prabowo berteriak lantang dengan menyebut nama Jokowi. Teriakan itu pun membuat riuh tepuk tangan ribuan kader Gerindra yang menyanyikan yel-yel terima kasih Pak Jokowi. Hidup Jokowi, ucap Prabowo Subianto. Dalam pidatonya itu, Ketua Umum Gerindra turut menyinggung beberapa program di pemerintahannya. Ya. Salah satu program andalannya adalah pada masa kampanye, yaitu makan bergizi gratis yang juga turut dibahas. Nah, jadi masyarakat ramai-ramai membicarakan ya soal dirinya dibantu oleh Joko Widodo. 2024 kemarin muncul film dokumenter Dirty Vote yang dirilis tahun lalu oleh 3 orang ya, lebih tepatnya 4 orang, dan itu luar biasa ditonton oleh banyak orang. Mengungkap bagaimana bobroknya pemilu 2024 yang juga melibatkan presiden aktif